Oke ya, shalom semuanya. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua ya. Bersyukur hari ini kita sama-sama bisa beribadah kembali bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan karena sebulan lagi sudah lewat dan kita melihat bahwa Tuhan memelihara kita bahkan sampai saat ini dan sampai seterusnya. Ya, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru, bahkan mungkin kalau ada orang tua murid yang mengikuti, selamat pagi. Mari kita siapkan hati. Ya, kita mau siapkan hati kita untuk datang sama Tuhan. Semuanya Ibu mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Ya, kita ambil waktu teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, dan biar Tuhan hadir dalam hati kita, pikiran kita. Selama ibadah ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan firman Tuhan biar jadi berkat buat kita. Kami datang ya Tuhan, dengan hati kami, dengan diri kami. Kuasai kami, biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Amin. Anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu guru semuanya, kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk kita sembah. Saat ini saya mau mengajak kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian layak dipuji, disembah. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau memuji Allah kita. Bersama alam semesta kita mau memuji Tuhan, menyanyikan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta
Mari kita berdoa. Engkau Allah kami yang besar Tuhan, Maha besar, Maha kasih. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang tidak hanya besar tetapi penuh kasih. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai detik ini Tuhan masih selalu memelihara kami, menjaga kami, bahkan menuntun langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam di mana Engkau sudah menyertai kami, bahkan memberkati tubuh kami, memberikan kesehatan, kekuatan hingga hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami mengecewakan Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh benar-benar mendapatkan urapan dari Tuhan. Kekudusan yang daripada Tuhan, perkenanan yang daripada Tuhan, sehingga kami memuji, menyembah sebagai orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dengan apa adanya diri kami, dan ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh memuji dengan segenap hati. Kami mendengarkan firman Tuhan dengan menyimak dengan baik, sehingga firman itu boleh sampai dalam kehidupan kami. Ini ibadah kami ya Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir. Kami mau persembahkan hati kami, pendengaran kami, bahkan seluruh kehidupan kami sebagai ibadah yang sejati bagi Allah kami yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dan juga Bapak Ibu guru sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan ya, dari Mazmur nomor 100 ya, Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan dari sini. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan ya, berbahagia juga kalau kita sudah merenungkannya, bahkan lebih berbahagia kalau kita sudah bisa melakukannya. Nah, anak-anakku semua ya, tadi firman Tuhan yang kita baca, kita harus beribadah dengan sukacita. Jadi saya mau lihat semuanya senyum. Coba berikan senyuman yang terbaik di layar, sehingga teman-teman kamu, guru kamu bisa melihat semuanya ya, menandakan bahwa kita bersukacita bersama. Dan sekarang Ibu mengajak kita sama-sama bersorak-sorai, bersukacita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan sebab Tuhan Dia baik. Semuanya kita bangkit berdiri ya, dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Yuk berdiri yuk, kita nyanyikan lagu ini. Kalau bisa tepuk tangan di rumah ya.
Amin, Tuhan kita baik. Silakan duduk semuanya. Wah, kalau semangat memuji Tuhan itu ya, capek pun gak masalah gitu ya. Serasa tetap bersemangat dan tetap bersuka cita. Nah, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita siapin hati lebih lagi. Ya, kalau tadi kita sudah siapkan hati, saat ini kita siapin hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, perlu kesiapan hati. Dan kita mau bilang sama Tuhan, ya Tuhan, setiap jam loh, aku tuh memerlukan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya hidupku ini dipimpin, ya, diberkati, dan kami menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita dan kita mau menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kami datang ya Tuhan, berkatilah kami. Kami ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami menerima berkat-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anakku.
Apa kabar kalian di rumah? Baik ya. Jadi memang Bapak juga berharap bahwa kalian semua baik dalam anugerah Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah usaha yang gagal. Usaha yang gagal. Tema ini pasti temanya berseri ya. Benar ya Bu Marlina ya? Berseri ya. Ini saya bawakan yang sebelum di SMA waktu itu ya. Di bagian yang sebelumnya, ini adalah bagian yang selanjutnya. Bacaan kita dari Roma 3 ayat 20. Roma pasal 3 ayat 20. Sudah dapat? Tapi anak-anakku kalian menyimak, nanti saya akan bacakan untuk kita semua ya. Roma 3 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, tema kita adalah usaha yang gagal. Pasti ya anakku, di minggu yang lalu kalian sudah membahas manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana manusia akhirnya menyakiti hati Allah, padahal manusia itu adalah ciptaan yang begitu mulia di hadapan Allah. Dari segala ciptaan-ciptaan yang lain, manusia diciptakan begitu luar biasa. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun gambar dan rupa Allah itu rusak oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, menariknya, kejatuhan manusia dalam dosa itu membuat hubungan antara Tuhan dan kita menjadi rusak. Hubungan yang tadi terjalin terputus. Hubungan yang tadi dekat hancur sehingga kita menjadi jauh dari Allah. Kejatuhan manusia itu membuat kita terpisah dengan kasih dan anugerah Allah. Sehingga manusia memiliki begitu banyak kegagalan dalam hidupnya, secara khusus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk hidup seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Nah, pasti kalian sudah dengar bahasan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Bagaimana tadi dia jatuh dalam dosa? Nah, pertanyaan penting buat kita, apakah manusia akhirnya bisa menyelamatkan dirinya? Tidak. Nah, kenapa tidak? Nah, hari ini Bapak mau bahas dengan kalian dengan serius. Kenapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Karena kita perlu tahu bagaimana cara kerja dosa. Kita perlu tahu bagaimana dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Kita perlu tahu bagaimana dosa menghancurkan semua komunikasi kita dengan Allah, sehingga relasi yang baik itu hancur di hadapan kita. Bahkan Allah tidak ingin melihat kehidupan kita yang penuh dengan dosa tersebut. Nah, bagaimana cara kerja dosa? Mari kita lihat Roma 5 ayat 6. Ini penting buat kita. Kenapa sampai kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Ini Roma 5 ayat 6, tapi Bapak mengambil yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kira-kira bunyinya begini. Dengarkan baik-baik. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Kita orang-orang yang jauh dari Allah. Nah, saya mau bahas kata-kata penting dalam bagian ini. Yang pertama, lemah. Ketika kita masih lemah, nah jadi cara kerja dosa adalah melemahkan kita. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di KJV dan juga ISV, kira-kira begini. Without strength. Dosa membuat kita tidak punya kekuatan. Without strength. Dosa membuat kita lemah, tidak memiliki kekuatan, powerless. Nah, oleh karena itu ketika kita masuk dalam dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita menjadi lemah. Lemah dalam hal apa? Pengaruh dosa melemahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan kehendak Allah. Sehingga jangan heran kalau kamu hari ini jatuh, besok jatuh, besok jatuh, besok jatuh. Kenapa? Karena kalau kamu hidup dalam dosa, itu melemahkanmu. Kamu tidak punya kemampuan untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kamu masih hidup di dalam dosa. Karena kamu masih bergumul dengan dosamu. Jangan heran kalau kamu jatuh dalam dosa-dosa pornografi. Hari ini kamu
berdosa, kamu kemudian berhasil, kamu kemudian gagal lagi dan gagal lagi. Kenapa? Karena dosa itu menarik kamu sedemikian rupa sehingga dia melemahkan, without and powerless. Jadi dalam Roma 5 ayat 6 itu menggambarkan bahwa dosa mempunyai cara kerja yang luar biasa. Dia melemahkan seluruh hidupmu. Dia mengambil kekuatanmu sehingga kamu jatuh, jatuh dan jatuh lagi. Bagaimana anak-anakku? Bapak yakin bahwa kamu sampai hari ini masih bergumul dengan dosa. Tapi Bapak berharap kamu tidak hidup dalam dosa. Itu tidak mudah lepas dari dosa. Kenapa? Tadi kita sudah lihat, itu yang pertama, cara kerjanya. Dia melemahkan kita untuk melakukan kebaikan dan kehendak Allah. Dia mematikan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini kamu masih bergumul dengan dosa-dosamu, mintalah kekuatan kepada Tuhan, karena dialah sumber kekuatan itu. Kamu boleh lemah oleh dosa, tapi kamu memiliki Tuhan yang luar biasa. Dialah yang akan menolong kamu. Itulah kenapa katakan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, karena manusia kehilangan kekuatannya untuk bisa melawan dosa. Apalagi dalam bagian 5 itu dikatakan bahwa durhaka. Di bagian terakhir di pasal 5 ayat 6 itu dikatakan bahwa durhaka, ungodly, weak. Dosa membuat kita menentang Allah. Dosa membuat kita melawan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dosa membuat kita menghancurkan keinginan Allah dalam kehidupan kita, sehingga dosa itu membawa kita kepada kematian. Kita melawan, mengkhianati Tuhan dengan terus hidup dalam dosa. Anak-anakku dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di dalam Zoom ini, saya mau katakan bahwa ketika kita hidup terus dalam dosa, sesungguhnya kita sedang mengkhianati Tuhan. Siapa yang senang dikhianati? Saya rasa setiap kita, anak-anakku, tidak ada yang senang dikhianati. Nah, tapi ingatlah bahwa kita sering melakukannya ketika kita hidup dalam dosa. Sesungguhnya kita sedang mengkhianati Tuhan. Tuhan yang mencintai kita, tapi kita menolak cintanya. Ungodly, kita tidak menginginkan dia. Kita tidak ingin dia. Bahkan kita selalu melukai dia dengan dosa yang kita perbuat. Dan kita sekali lagi jatuh bangun dalam dosa-dosa itu. Dua hal ini saya mau katakan bahwa cara kerja dosa, yang pertama dia melemahkanmu, yang kedua dia membuat engkau menjadi pengkhianat, sehingga cara kerjanya itulah yang membuat kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita. Usaha Allah. Ini usaha Allah mula-mula nih ya, gitu ya. Apa sih yang diusahakan oleh Allah? Nih, saya mau katakan sama kalian bahwa keselamatan itu bukan ide manusia. Bukan manusia mengatakan bahwa kemudian Adam bicara sama Allah, Allah ini aku berdosa. Allah ini aku sudah jatuh dalam dosa. Aku tidak bisa menahan diriku. Tidak. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, siapa yang mencari mereka? Setelah manusia jatuh dalam dosa, siapa yang mencari mereka, anak-anakku? Tuhan. Kamu benar sekali, Tuhan. Tuhanlah yang mencari mereka. Seolah-olah Tuhan berbicara begini, Adam kamu di mana, gitu ya. Tuhanlah yang memulai untuk menyelamatkan manusia. Itu bukan usaha manusia, itu bukan keinginan manusia. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan dia sulit sekali untuk bangun. Usaha Allah dimulai dengan apa? Usaha Allah dimulai dengan mengutus para nabi, gitu ya. Allah mengutus para nabi untuk boleh menyampaikan
memberikan berita keselamatan kepada mereka, tapi juga berita penghukuman kepada mereka karena mereka jatuh dalam dosa. Allah mengingatkan mereka untuk bangkit, karena setelah manusia jatuh dalam dosa, berulang-ulang kali manusia menyakiti hati Allah. Mereka membuat berhala, mereka membuat patung-patung dan sebagainya untuk disembah. Allah mengutus para nabi, nabinya ditolak. Salah satu contohnya, mungkin kalian ingat cerita Isabel, ya. Ingat cerita itu ya, Isabel ya. Dan Raja Ahab. Dan nabi. Apa yang dilakukan? Nabi menyampaikan apa yang benar di hadapan Allah, bahwa kamu berdosa, kamu begini, tapi nabi dikejar. Sampai nabi harus bersembunyi. Itu bentuk salah satu contoh bagaimana manusia menolak ajakan-ajakan Allah untuk kembali kepada Allah. Tapi mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Allah, sehingga Allah begitu marah kepada mereka. Dan itu terjadi berulang kali. Itulah yang membuat manusia semakin hari semakin terpuruk dalam dosa. Usaha manusia. Nah, usaha manusia tadi yang kita baca. Kalau tadi kita baca yang versi apa? Yang versi Roma 3 ayat 20 yang terjemahan baru. Tapi Bapak mau baca yang bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, Roma 3 ayat 20. Sebentar ya. Oh sama. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kira-kira begini, usaha manusia ada nggak? Bisa nggak manusia mengusahakan keselamatannya? Saya katakan tidak bisa. Kenapa? Begini, sebab tidak seorang pun yang tidak dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan kebiasaan agama. Melakukan apa yang baik menurut manusia, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan orang lain, perbuatan yang sungguh-sungguh seperti ya mungkin Tuhan senang gitu ya, sehingga aku bisa selamat. Dalam bahasa trennya itu namanya pahala. Pak, pahala bisa menjadi jaminan nggak untuk kita selamat? Perbuatan baik. Sekarang saya mau tanya sama kamu pribadi, kamu jawab pribadi di rumah ya. Seberapa baikkah kamu sampai kebaikanmu bisa menutupi dosamu? Bisa dijawab masing-masing. Seberapa baikkah kamu sampai kebaikanmu bisa menutupi dosamu? Lihat. Ketika kita melakukan segala ritual-ritual agama, kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, apakah hati kita ada di sana? Kadang-kadang loh ya. Kadang-kadang kita kebanyakan main HP kan? Benar ya? Lagi dengar firman Tuhan buka WhatsApp kan? Lagi dengar firman Tuhan buka story kan? Bahkan sempat-sempatnya moto pengkhotbah lalu kemudian lagi di gereja, tulisan begitu dikasih caption gitu ya, di gereja. Kalau kita bicara tentang kebaikan dalam kehidupan kita, bahkan dalam ibadah pun kita melakukan kesalahan. Dengan cara apa? Karena hati kita nggak fokus. Kadang-kadang hati kita terganggu, terdistrak. Kalau bahasa trennya ya, terdistrak oleh apa? Terdistrak oleh sesuatu yang membuat kita terganggu. Apa itu ya? Handphone salah satunya. Nah, jadi apapun usaha manusia, sebenarnya manusia memang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena tadi Bapak bilang, seberapa baikkah kamu sehingga kebaikanmu bisa menutupi dosamu? Tidak ada orang yang baik, betul-betul baik dalam dunia ini. Coba kamu hitung. Kamu bisa jahat dalam pikiranmu, kamu bisa jahat dalam perasaanmu, kamu bisa jahat dalam tindakanmu, kamu bisa jahat dengan banyak hal. Tapi mungkin hari itu kamu hanya melakukan satu kebaikan. Seberapa sering kamu mengucapkan kata-kata kotor setiap hari?
Bahkan dalam pergaulan pun kata-kata kotor itu kamu anggap biasa. Padahal itu menyakitkan hati Tuhan. Itulah yang Bapak mau katakan, bahwa tidak ada kebaikan apapun, atau tidak ada kebaikan yang begitu banyak sampai bisa menutupi segala dosa-dosa kita. Tidak ada. Perbuatan baik, kehebatan kita tidak bisa menutupi dosa-dosa kita. Itu usaha manusia. Usaha manusia gagal. Tidak ada usaha manusia yang berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya dalam dosa. Tidak ada kebaikan yang begitu luar biasa sampai dosa harus terhapuskan. Itulah sebabnya Bapa datang sendiri ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Kamu lihat ornamen yang sudah ada saat ini, ya? Kamu udah lihat di depannya Bapak, ya? Itu kalau kamu lihat kayak gitu tuh, kamu ingat apa? Natal, ya? Tuh lihat ada bunganya warna merah, warna hijau. Kamu lihat, ingat Natal kan? Sebenarnya di samping Bapak nih yang sebelah sini nih ada pohon Natalnya nih di sini nih. Sudah dipasang nih pohon Natalnya gitu. Kenapa? Karena kita sudah mau menyambut hari kelahiran atau mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Oleh karena apa dia datang ke dalam dunia? Oleh karena dosa manusia. Sebenarnya dia tidak perlu datang ke dunia kalau manusia itu sadar akan dosanya. Manusia hanya datang kepada Allah lalu mengatakan, aku memohon ampun kepada Allah dan tidak berbuat dosa lagi. Masalahnya adalah manusia hari ini dia datang kepada Allah, jam segini dia datang kepada Allah, sore dia bisa melakukan dosa yang sama. Sehingga kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang sebagai juru selamat, dan dialah jatuh satunya jalan untuk bisa datang kepada Bapa. Sehingga dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah. Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Jadi Yesus adalah jalan supaya kita mengenal Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga anak-anakku yang ada di rumah, dan juga para orang tua, saya mau ingatkan, kalau hari ini kamu belum mengenal Yesus, coba datanglah kepada Dia. Karena hanya Dialah kita bisa mengenal Bapa. Melalui Yesus Kristuslah nama Bapa bisa dikenal. Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapatkan hidup. Ketika kita mengenal Allah dan kita memutuskan untuk percaya kepadanya, kita akan memperoleh hidup. Ketika kita mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita akan memperoleh hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada jalan lain untuk bisa datang kepada Bapa. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada banyak jalan menuju Roma. Jadi istilah itu tidak benar. Tidak benar dikatakan bahwa banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan menuju keselamatan. Tidak, keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Akulah jalan untuk mengenal Bapa, Allah, dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan itu jelas bagi kita bahwa tidak ada jalan lain untuk bisa menuju kepada keselamatan kecuali hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia, ini anugerah Tuhan gitu ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, Pak, itu ada iman, berarti ada campur tangan manusia dong di dalamnya. Ketika kamu beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, itu pun anugerah. Ketika kamu sanggup untuk mengatakan aku percaya kepada Yesus, itu pun anugerah. Oleh karena itu semuanya adalah anugerah. Tidak ada perbuatan manusia yang mampu menyelamatkan manusia itu sendiri. Hanya oleh anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan karena kamu baik. Bukan. Anugerah Tuhan itu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Sehingga kamu dan saya diselamatkan
di dalam dosa, diambil, ditarik dari dosa, dijauhkan dari dosa, diputuskan hubungan kita dengan dosa oleh anugerah Yesus Kristus dan bukan oleh pekerjaan baik kita. Lalu bagaimana? Kenapa saya harus berbuat baik? Orang percaya yang sudah diselamatkan, keputusan terbaik dalam hidupnya adalah melakukan apa yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anakku, jadi kalau kamu bisa berbuat baik pun itu adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hatimu yang ingin berbuat baik itu. Atau jangan kamu tunda-tunda. Kenapa? Karena itu adalah anugerah Tuhan. Supaya aku diselamatkan ya? Enggak. Karena itu ucapan syukur kamu, terima kasih kamu sama Tuhan karena kamu sudah diselamatkan. Oleh karena itu kamu harus selalu baik dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena kamu anak-anak Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi adakah manusia yang bisa menyelamatkan dirinya? Tidak ada. Betul. Oleh karena apa? Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Setiap usaha manusia selalu gagal. Bahkan setiap usaha manusia untuk mengenal dunia ini pun gagal. Kamu lihat orang-orang hebat seperti Stephen Hawking, ahli fisika, gitu ya. Dia mengatakan tidak ada Allah. Sampai dia lupa bahwa dia adalah diciptakan oleh Allah. Sampai dia lupa bahwa dia berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Oleh itu, karena itu anak-anakku, kita boleh pintar, kita boleh hebat dalam dunia ini, tapi jangan lupa bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Biarlah kiranya kita bisa bersama-sama menyadari bahwa tidak ada perbuatan apapun, sehebat apapun dalam kehidupan kita yang bisa menyelamatkan kita. Hanya anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa kami manusia berdosa. Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi kami bersyukur Tuhan. Anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Ketika kami memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dengan hati kami yang tulus. Dan kami bersyukur bahwa kami memperoleh keselamatan. Bahkan ketika kami memutuskan untuk kami percaya kepada Tuhan pun itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada usaha apapun yang hebat dalam dunia ini atau usaha kami untuk bisa menyelamatkan diri kami. Kecuali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami menyerahkan hidup kami. Dan kami percaya kami beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa semuanya yang sudah diberkati boleh lambaikan tangannya yang sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Wah, puji Tuhan, hampir semuanya diberkati Tuhan ya. Sebelum kita lanjut, kita mau ucapin terima kasih untuk Pak Pendeta Tony yang sudah memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu ya. Wah, kalau kita melihat diri kita jauh sekali, sulit sekali untuk kita benar-benar mendapatkan keselamatan anugerah Tuhan, apalagi untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi karena anugerah kasih karunia Allah, inisiatif Allah sendiri, Dia memberikan dirinya untuk kita, sehingga kita bisa
mendapatkan keselamatan. Ya, jangan pernah sia-siakan anugerah yang sudah kita terima. Nah, kita mau selesaikan ibadah kita. Kita ada di ujung ibadah kita, tetapi kita mau kembali memuji Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus, Engkau itu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Yesus itu sangat berarti dalam kehidupanku, ya, di setiap jalanku. Dan hari ini kita mau katakan sama-sama, Yesus, Engkau terbaik. Yesus, Engkau termanis di dalam hidupku. Karena apa? Karena anugerah yang sudah kita terima. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama dengan rasa syukur kita sebagai respons kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati. Kita naikkan pujian. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu, Tuhan.
Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Engkau layak dipuji oleh kami. Dan biarlah pada pagi hari ini puji-pujian yang kami naikkan sungguh memuliakan Tuhan. Dan pagi hari yang indah ini juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami begitu kami lemah, begitu kami ringkih, tidak mampu. Tetapi kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menganugerahkan kami kekuatan bahkan menyelamatkan kami. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan untuk seluruh anak-anak kami dan juga Bapak Ibu Guru di dalam PJJ, dalam pelayanan, dalam mengajar. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah semua proses belajar mengajar itu Tuhan sertai dan juga alat-alat yang dipakai itu juga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, kalau ada di antara siswa-siswi kami, orang tua murid ataupun guru-guru yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Berkati setiap terapi dan obat-obat yang dipakai. Kami doakan sekolah kami Tuhan memberkati, biarlah juga sekolah Kristen Tiara Kasih Tuhan terus memberkati. Secara khusus di dalam penerimaan siswa-siswi baru, Tuhan juga sendiri yang mengutus dan mengirim di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk segala kegiatan aktivitas kami hari ini. Mohon Tuhan sendiri yang menolong dan menyertai kami. Anak-anak kami semua arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih. amin. Silahkan mengambil waktu teduh sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah kita hari ini. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai, tetapi jangan pernah hilangkan semangat ibadah kita ya. Ingat bahwa ibadah kita yang sejati adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi firman Tuhan yang sudah kita dengar, yuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Oke, selamat hari Jumat, Happy Friday. Kita harus senang hari ini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Semangat, kita jumpa lagi di ibadah selanjutnya bulan depan. Bye-bye. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya
Haleluya. Bye-bye.